Ustaz. Terima kasih kita sampaikan kepada penyiar kita. Kita dipercayakan sebagai narasumber, tentunya sumber nara. Narasumber, sumber nara. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati dan kami banggakan. Jeruk purut berbuah benalu. Jangan ada yang ribut, ceramahlah dulu. Kita membahas masalah rezeki. Jangan takut khawatir di masa pandemi. Insya Allah rezeki kita tetap diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma syukur kita yang kurang. Kalau Allah, bagaimanapun keadaan kita, keadaan taat atau keadaan durhaka, rezeki tetap datang. Bahkan kita lihat ada yang sangat durhaka, tapi rezekinya berlimpah. Dan sebaliknya ada yang sangat taat beribadah, tapi rezekinya sangat kelihatan sempit secara kasat mata. Saudara-saudaraku, rezeki itu tidaklah dilihat hanya dari harta. Rezeki itu tentunya ketika kita ingin berlimpah rezeki kita, tentu kita harus siap menanggung segala risiko. Karena semakin beresiko kerjanya, beresiko jabatannya, beresiko wewenangnya, tentu insya Allah akan lebih berrezeki. Saudara-saudaraku, rezeki itu ada di mana saja. Rezeki itu tidak mesti di dalam kantor. Rezeki itu tidak mesti dari kebun. Tidak mesti dari sawah yang luas. Rezeki itu tidak mesti harus berpangkat tinggi. Karena rezeki itu akan mengikuti pada siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, dia tidaklah mengejar rezeki, tapi rezeki yang akan mendatanginya. Karena dia sadar bahwa yang mampu melapangkan dan menyempitkan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi. Dia adalah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wahhab, yang Maha menganugerahi. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sifatnya Al-Fattah, yang membukakan pintu-pintu rezeki. Dan tentunya dengan kesadaran ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha berikhtiar, berdoa, dan melakukan amal-amal soleh, insya Allah rezeki itu akan datang kepadanya. Dia tidak mengejar rezeki, karena rezeki itu tentunya dia tahu di mana dia berlabuh dan kepada siapa dia lebih berhak untuk mendapatinya. Rezeki juga tidak harus berupa materi, uang atau benda berharga, emas berlian, rumah megah dan mewah, mobil yang mahal. Tetapi bisa, saudara-saudaraku, rezeki itu berupa ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang prima, dan bisa rezeki itu berupa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rezeki yang kita harapkan. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita rezeki berupa harta, mudah-mudahan bertambahlah keimanan ketakwaan kita. Allah berikan kepada kita rezeki berupa ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu itu membuat hidup kita lebih jauh lebih berarti dan lebih bermanfaat, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita fasilitas kehidupan berupa segala sesuatu yang sangat kita inginkan. Allah berikan semua itu. Semua itu adalah kita jadikan alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Saudara-saudaraku, hari Rabu, hari Kamis, sayroh say habis. Hujan datang
hujan gerimis. Ada yang membuat seseorang bisa menangis. Karena apa? Kantongnya sudah menipis. Ada yang kerjanya menderes, itulah yang namakan mengguris. Karena datang hujan gerimis, tidak jadi mengguris. Akhirnya kehe tulopo kopi, minum teh manis sambil menonton lagu-lagu artis. Tentunya ada sebagian yang senang memakai pakaian tipis. Setelah minumannya habis, maka ketika membayar, si peminum teh manis meminta kepada yang punya kedai untuk ditulis karena kantongnya sudah menipis. Akhirnya tukang kedai pun menatapnya dengan pandangan sinis karena apa? Modalnya telah habis. Melihat itu, istrinya pun ikut menangis. Itulah yang mungkin dirasakan oleh Pak Muklis yang tinggal di Muratais. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, inna rabbaka yabsur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan melapangkan dan menyempitkan rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki seseorang dan menyempitkannya. Kalaulah ini kita sadari, Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, lalu kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa? Kita merasa diri kitalah yang mencari rezeki dan kitalah yang menentukan rezeki. Padahal saudara-saudaraku, Allah yang melapangkan rezeki kita dan menyempitkan kita. Oleh karena itu, kalaulah engkau ingin dilapangkan rezekimu, dekatkan dirimu kepada Allah yang Maha Kuasa. Berusaha, berdoa, dan lakukan amal-amal soleh. Insya Allah, Allah akan melapangkan rezekimu dan menjauhkan dari dirimu kesempitan rezeki. Walaupun ini di masa pandemi. Pastilah saudara-saudaraku, kita tidak akan terlalu risau masalah duniawi. Tetapi kita akan selalu risau terhadap sesuatu yang paling besar, yaitu masalah menggapai cita-cita hidup di akhirat, yaitu mendapatkan surgawi. Kita ingin bahagia di dunia, dan tentu juga kita ingin bahagia di akhirat. Alatnya adalah saudara-saudaraku, tentunya rezeki. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun sawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak dan segala apa yang kita miliki adalah alat untuk meninggalkan amal ibadat kita sampai akhirat kita. Dan itulah suatu rencana yang harus kita rencanakan, yang kita inginkan, dan tentunya itu adalah pahala dunia dan akhirat. Bekerja, berusaha, berdoa, dan beramal, janganlah pernah kita tinggalkan. Berdoa, bersabar, bertawakal, yakinlah kapanpun rezeki, yang penting kita dapatkanlah rezeki yang barokah. Rezekinya banyak dan membawa berkah. Kalau tidak bisa rezekinya banyak, walaupun sedikit, yang penting berkah. Tapi yang kita harapkan selaku manusiawi, rezeki kita berharap adalah rezeki yang berlimpah, tapi membawa barokah. Sehingga kita dapat memanfaatkan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup kita akan terasa tenteram, bahagia, dan semakin indah kalau kita dapatkan rezeki yang banyak, berlimpah, dan membawa barokah. Maksudnya membacakan pertanyaan dari salah satu pendengar setia Rahma FM kita. Dan untuk Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari salah satu rekan perawat kita. Bagaimana cara memperkuat iman kita di masa pandemi ini agar tetap bertawakal di jalan Allah?
terima kasih kita sampaikan kepada rekan Rau yang tentunya tetap antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Ucapan terima kasih kami kepada saudara atau saudariku di mana saja berada. Tapi saya yakin Anda berada di muka bumi dan di bawah langit. Ucapan terima kasih kami. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman kita? Dan tentunya kita setelah iman beramal dan bertawakal. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, untuk menjaga iman, menjaga imun, menjaga amal, supaya kita aman, maka salah satu usahanya saudara-saudaraku, tentunya kita di masa pandemi ini lebih khusus untuk menjaga iman kita, supaya jangan nanti kita jauh lebih takut kepada COVID, jauh kita lebih takut kepada corona daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Tentunya kita berharap takut kita hanyalah kepada Allah yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu itu adalah darinya dan tentunya semua akan kembali kepadanya. Kalaulah ini COVID ini atau pandemi ini adalah ujian kepada kita bersama, tentunya namanya ujian adalah menguji kita siapa yang terbaik amal ibadahnya di antara kita. Betulkah kita beriman atau hanya sekedar di lisan atau dusta belaka? Disinilah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka saran saya kepada saudara-saudaraku di mana saja kita berada, termasuk pada tentunya saudari kita atau saudara kita yang bertanya ini, mari kita menjaga iman kita dengan cara yang pertama, jagalah ibadah solatmu. Ibadah yang wajib mari kita jaga dan kita pelihara. Solat sunnah, apalagi solat sunat nawafil dan rawatib, pelan-pelan kita bertahap-tahap untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Karena kunci segala bentuk ibadah dunia akhirat adalah solat. Jagalah solatmu, peliharalah solatmu. Insya Allah segala bentuk keluh kesah, kekhawatiran, was-was, dan bahkan kepanikan akan hilang dengan kita melaksanakan, menjaga, memelihara, dan mendirikan solat. Yakinlah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu pada umumnya dalam keadaan berkeluh kesah dan kikir. Ketika dia diuji dengan kesempitan, dia berkeluh kesah. Tapi ketika dia diuji dengan kenikmatan, dia sangat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat insya Allah terjaga dari sifat keluh kesah, was-was, bahkan kepanikan. Dia tetap tenang karena dia sudah menyerahkan dirinya. Ketika dia sholat, membaca doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku serahkan, ku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada menyamainya, tidak ada saingannya, dan tidak ada temannya, dan tidak ada sahabatnya. Dia itu adalah Maha Esa. Dengan demikianlah aku diperintahkan. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri hanya kepada Allah. Inilah saudara-saudaraku usaha kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, menjaga imun kita, menjaga
iman kita dan memperbanyak amal kita. Insya Allah kita akan aman, yaitu dengan memperbanyak membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran. Yakinlah saudara-saudaraku, Al-Quran ini adalah penjaga imun kita yang terbaik. Imunitas kita akan tinggi, ketenangan kita akan ada pada diri kita jika kita memaksin diri kita dengan vaksin Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah vaksin dari Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi dari langit, dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu penawar, obat, pencegah, dan pengobat segala bentuk penyakit, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau Anda orang beriman, tentunya Anda akan suka gemar membaca Al-Quran. Karena Anda orang beriman, insya Allah Anda pun akan banyak membaca Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu. Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan Al-Quran itu saudara-saudaraku juga adalah pencegah, penyembuh, dan penawar segala bentuk penyakit, termasuklah penyakit yang ada dalam dada, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, kalau Anda orang beriman, tentu Anda akan yakin membaca Al-Quran kita akan sehat. Membaca Al-Quran kita akan tercegah dari berbagai penyakit, virus, wabah, dan bahkan bala dan bencana. Yakinlah saudara-saudaraku. Maka saudara-saudaraku, Anda semakin yakin, insya Allah semakin kuatlah efeknya, dan semakin bermaknalah kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian usaha kita yang selanjutnya, selain menjaga solat kita, wa'mur ahlaka bis solati wastabir alaiha, ajaklah, perintahkanlah, dan suruhlah dengan baik-baik keluargamu untuk solat, dan sabarlah kamu, sabar sesabar-sabarnya, yang sabarnya yang tidak punya batas, untuk terus tidak bosan-bosannya mengajak diri kita, mengajak warga kita untuk solat. Dan selanjutnya adalah membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Dan begitu juga saudara-saudaraku, usaha kita yang ketiga selanjutnya adalah meningkatkan silaturahim. Selain kita membina hubungan hablum minallah, kita juga harus membina hubungan sesama manusia. Termasuklah di dalamnya yaitu silaturahim.